Bapak, saya izin share screen ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Siap, Bu. Siang. Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Kepada Ketua Kelas, Rudi, mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Sebelumnya, apakah di sini hadir semua? Semua Bu. Alhamdulillah hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi, pada pembelajaran hari ini, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu bahwa dalam pertemuan sebelumnya, kalian sudah pernah kan belajar mengenai campuran? Sudah Bu. Sudah, Bu, sudah. Bagus. Masih adakah yang ingat apa sih itu campuran? Saya ingat Bu, Sintami. Oke, Sintami. Campuran itu adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih Bu. Oke, bagus sekali. Ada yang lain mengenai campuran? Ada yang tahu? Saya Bu, Oke, Erli. campuran itu ada dua Bu, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Oke, bagus sekali Erli. Nah, berbicara mengenai pemisahan campuran, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini, diantaranya adalah setelah melalui kegiatan literasi, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perbedaan berbagai metode pemisahan campuran dengan tepat. Kalian juga Ibu harapkan mampu menjelaskan prinsip dasar metode pemisahan campuran yang terdiri dari filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, dan sublimasi dengan benar. Setelah itu diharapkan kalian mampu menerapkan metode pemisahan campuran yang tepat berdasarkan karakteristik zat tersebut dengan benar. Setelah itu kalian Ibu harapkan mampu menganalisis konsep aplikasi metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, melalui pengamatan video dan percobaan, Ibu harap kalian nanti akan bisa menyelidiki proses pemisahan suatu campuran dengan benar dan terstruktur, dan mampu mengumpulkan data hasil penyelidikan tentang pemisahan campuran dengan benar. Dan yang terakhir, setelah kalian melakukan diskusi dengan teman kalian, Ibu harap kalian nanti akan menyajikan data hasil penyelidikan tentang proses pemisahan suatu campuran dengan benar, dan kalian harus mempresentasikan data hasil penyelidikan tentang proses pemisahan suatu campuran dengan baik dan benar. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan bahwa dalam proses pembelajaran pada siang hari ini, itu akan diadakan sebuah penilaian, yaitu ada beberapa jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap ya anak-anak. Jadi penilaian sikap yang Ibu tekankan di sini adalah tanggung jawab dan kerjasama kalian ya, di antara dengan teman-teman kalian. Yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan. Nah, nanti akan Ibu nilai bagaimana pengetahuan kalian untuk menguji atau mengukur kemampuan dan pemahaman kalian. Yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini Ibu ukur, Ibu amati saat proses pembelajaran nanti, bagaimana kalian melakukan percobaan, mengamati, dan menyimak video. Jadi itu merupakan keterampilan penilaian kinerja.
Dari sini sudah pada paham? Sudah Sudah, mengerti Bu. semua? Paham, Bu. Oke. Bu. Baiklah kalau begitu, kalau sudah mengerti, Ibu akan lanjut. Untuk cakupan materi pada proses pembelajaran hari ini adalah kalian akan belajar mengenai pengertian pemisahan campuran, macam-macam metode pemisahan campuran, beserta contoh metode pemisahan campuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini mengerti ya anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, Ibu lanjut. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi dalam proses pembelajaran ini, Ibu akan jelaskan secara singkat bagaimana kalian nanti melakukan proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama, Ibu tekankan bahwa kegiatan pembelajaran pada siang hari ini itu dilakukan secara berkelompok ya. Oke, Ibu harap kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah Ibu tentukan pada pertemuan sebelumnya. Ibu tanya, apakah kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke, Ibu ingatkan ya untuk kelompok satu. Oke, bagus. Kelompok satu itu Sintami, Yuci, dan Asmi. Kelompok 2 itu Rudi, Nur, dan Erli. Dan kelompok 3 itu Mary, Eka, Asmi, dan Salmida ya. Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Kelompok Sudah, 3 Bu. Asni, Sudah, Bu. Bu. Bukan Asni, Bu. Oke, bagus. Sip. Bagus sekali. Oke, Ibu bagikan LKPD terlebih dahulu ya dan bahan ajar untuk sebelum memulai pembelajaran. Sudah dapat semua kan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, Sudah. sudah. Oke, kalau sudah, Ibu akan jelaskan secara singkat. Jadi tahapannya ini kalian nanti akan mengamati simulasi atau rangsangan masalah. Dan kalian setelah tahap berikutnya kalian nanti akan diminta Ibu akan mengidentifikasi dan membuat rumusan masalah. Terus kalian nanti akan mengumpulkan data yaitu dengan cara menyimak video, melakukan percobaan dan melakukan literasi. Yang terakhir kalian akan mengolah data dari hasil percobaan dan literasi maupun menyimak video tadi. Yang kelima, kalian nanti diwajibkan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Yang keenam adalah menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Oke, dari sini paham semua anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah mengerti, maka langsung saja ya. Oh ya, sebelumnya Ibu mohon maaf ada yang terlupa. Jadi saat kalian belajar pemisahan campuran ini, ada manfaatnya loh. Kenapa? Karena akan menambah wawasan kalian dalam mengetahui bahwa ternyata campuran-campuran yang ada di sekeliling kita itu bisa dipisahkan dengan berbagai metode campuran. Misalnya ini, dalam kehidupan sehari-hari ada proses membuat garam dan menjernihkan air ya. Jadi dari sini kalian akan tahu arahnya kenapa sih kalian belajar pemisahan campuran ya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu, paham. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham. Oke, lanjut ya. Pada tahap pertama kalian akan simulasi. Oke, amatilah gambar yang ada pada slide ini. Apa yang kalian amati anak-anak? Gambar garam, Bu. Gambar garam, Bu. dapur. Oke, garam dapur. Di situ nampak ya bahwa garam dapur itu sering ibu kalian gunakan untuk memasak, bukan? Iya, Bu. Iya, Ya. Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, garam tersebut ternyata itu merupakan salah satu senyawa yang diperoleh dari pemisahan campuran. Nah, Ibu mau tanya, tahukah kalian garam dapur itu berasal dari apa ya? Air laut. Dari laut, Bu. Dari laut, Bu. Dari laut. Benar sekali Sintami, Rudi, Salmida. Oke. Berbicara mengenai air laut, banyak loh penduduk di daerah pesisir yang kesulitan untuk mendapatkan air murni untuk sekedar minum maupun memasak. Nah, untuk menjadikan air laut menjadi garam dapur dan menjadi air murni itu perlu dilakukan proses pemisahan campuran dengan metode tertentu sehingga dihasilkanlah garam dan air murni tersebut. Oke, dari kedua masalah yang Ibu sajikan, adakah yang ingin bertanya? Gimana, Bu, caranya, Bu? Biar airnya terpisah, Bu. Dengan garam. Air laut bisa jadi air tawar ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Saya juga mau bertanya, Bu. Itu kan Ya, garam ya? Air laut ya, kenapa bisa
bagaimana caranya memisahkan, Bu? Ya, seperti itu. Oke, bagus anak-anak. Pertanyaan kalian benar-benar bagus sekali. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaan kalian memang harus melalui tahapan-tahapan dalam kegiatan pada pembelajaran hari ini ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang kalian sudah identifikasi tadi, kalian bisa buat rumusan masalahnya ya. Jadi kalian tadi sudah membuat termasuk mengidentifikasi nih. Kalian bisa buat rumusan masalah atau pertanyaan, lalu tuliskan di LKPD. Oke, Ibu beri kesempatan kalian untuk menuliskan rumusan masalah di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu beri waktu sekitar 1 menit. Paham, Nak? Bu, mau bertanya berapa buah pertanyaannya, Bu? Oke, pertanyaannya tidak dibatasi, Nak. Bisa 1, 2, atau bahkan 3 ya. Semunculnya pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sudah selesai anak-anak? Bu, Waktunya Rudi, sudah Bu. habis? Bu Rudi, Bu, Gimana? mengganggu di kelompok 3, Bu, menyontek. Loh, Rudi, kenapa kamu mengganggu? Kamu kan punya kelompok masing-masing. Kamu diskusi dengan kelompokmu saja. Jangan mengganggu kelompok lain ya, Nak. Tidak, Bu. Itu Salmida hanya Bu, itu hanya menggara, Bu. Iya, Bu. Dari tadi Rudi mengganggu saja, Bu. Jangan seperti itu ya, Rudi. Nanti mengganggu temannya. Rudi, tolong kamu kondisikan diri kamu. Jangan mengganggu teman lain, karena teman lain juga ingin belajar secara konsentrasi dan fokus. Kalau kamu mengganggu, nanti teman-temannya jadi tidak fokus. Paham, Rudi? Baik, Bu, baik. Nanti kalau kamu ulangi lagi, nanti Ibu hukum loh kamu. Ya, Bu. Saya tidak mengulangi lagi, Bu. Oke, bagus. Bagaimana Nana untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3 juga sudah ya? Udah, Oke. Nah, Bu. Bu. Oke, kalau sudah menuliskan rumusan masalah, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kalian masuk ke tahap pengumpulan data. Jadi kalian akan melakukan beberapa kegiatan. Untuk kegiatan pertama, kalian Ibu minta untuk menyimak video yang Ibu tampilkan pada slide ini ya. Tolong kalian catat informasi yang ada dalam video apabila ada yang penting harus dicatat karena nanti akan berkaitan dengan pertanyaan atau penyajian data di tahap berikutnya. Dari sini mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Tolong Mengerti, Bu. konsentrasi dan tolong konsentrasi dan fokus. Ibu langsung setel ya videonya. Tolong diamati dan disimak secara seksama.
Itu diapakan, Bu? Oke, jadi ini adalah ini sebagai data pendukung saja ya anak-anak untuk membuktikan bahwa proses destilasi itu memang benar-benar terbukti mampu memisahkan garam, mineral garam dengan air murni ya. Jadi di sini nanti akan ini sebagai data pendukung saja ya untuk pembuktian bahwa memang benar-benar proses destilasi bisa memisahkan air laut menjadi air tawar, memurnikan air laut menjadi air tawar. Paham? Oh, ini Paham? namanya destilasi ya, Bu? Kalau tadi prosesnya destilasi, kalau ini nanti mengujinya pakai sel elektrolisis ya. Jadi nanti, tapi yang fokusnya destilasi aja ya nak. Ini cuman pendukung, oke? Paham? Paham, Bu. Baik, Bu. Ibu, Paham, ini Ibu lanjut. tidak berbahaya Bu ya, atau berbahaya ini kalau dipegang ini Bu? Tidak, itu kan baterainya pakai baterai biasa, jadi tidak berbahaya, oke? Paham, Rudi? Oke Bu, iya. Paham Bu, paham. Oke, Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Itu kertas apa dipakai, Bu? Oke, itu kertas aluminium foil. Nah, biasanya kan pernah kan kalian gunakan ketemu di kayak Silver Queen itu jenis itu ya. Oke, pada coklat-coklat itu kan biasanya pakai aluminium foil. Jenis itu ya, Nak? Paham? Bu. Oh iya, Bu. Oke. Biasa digunakan dengan coklat ya, Bu? Ya, kalau biasanya kalau aluminium foil itu contohnya ada di coklat-coklat yang sering kalian makan ya di minimarket itu kayak Silver Queen itu kan ada ya. Oh iya, Bu. Cuman ini untuk praktikum jadi jenisnya agak berbeda dan warnanya agak berbeda ya. Paham, Nak? Paham, Bu. Paham Bu, paham. Kalau Ibu paham, Ibu lanjut ya videonya. Siap, lanjut Bu. Nah, garamnya sudah jadi itu. Oke. Sudah ya, sudah kalian amati dan kalian catat hal-hal pentingnya. Lanjut. Nah, dari video tersebut, metode pemisahan campuran apakah yang digunakan untuk memurnikan air laut menjadi air murni ataupun tawar? Coba ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Erli. Apa Erli? Metode destilasi, Bu. Oke, bagus sekali. Kamu berarti sangat menyimak video yang Ibu tampilkan. Untuk yang lainnya, kalian bisa tuliskan jawabannya pada LKPD ya. Kolomnya sudah tersedia. Oke, kalian kerjakan. Lanjut ya. Karena jawaban ini dituliskan pada LKPD. Oke, lanjut. Oke, untuk kegiatan yang kedua, kalian akan Ibu arahkan untuk melakukan percobaan guna menjawab rumusan masalah yang kalian ajukan tadi ya. Kegiatan yang kedua. Oke, sebelum melakukan percobaan, Ibu mau mengecek nih, apakah alat dan bahan yang kalian bawa itu sudah lengkap untuk kelompok 1? Sudah lengkap, Bu. Lengkap, Oke, bagus sekali. Kelompok 2? Iya Bu, cuma tadi ada kelompok 3 itu diambil bahannya kami Bu. Ini jam, Bu. Oke, bahan apa yang diambil, Nak? Iya, ada tadi apa itu spidol Bu. Oke, spidol nanti. Kenapa diambil spidolnya itu kelompok 3 itu? Kami Kenapa tidak pinjam, bawa? Bu. Kami pinjam tadi, Bu. Bukan diambil. Pinjam, tapi kelompok 3 bawa tidak ini? Bawa enggak? Lupa, Bu. Lupa, Bu.
Nah, inilah kalian, rasa tanggung jawabnya sangat-sangatlah kurang. Kan kemarin Ibu sudah arahkan untuk membagi tugas, alat-alat apa, bahan-bahan apa yang harus dibawa pada masing-masing kelompok. Kalau begini caranya, kalian memiliki nilai sikap yang rendah nanti ya. Jangan seperti itu, jangan diulangin ya. Ini tugasnya siapa ini yang membawa spidol? Kenapa tidak bawa? Bu Mary, Bu. Lupa Tugasnya saya, Mary, Bu. Bu. Mary, Bu, Mary. Mary, kenapa sih? Lupa saya, Bu. Iya Bu, memang Mary itu Bu, suka memang malas-malas itu Bu. Ya, Bu, saya lupa, Bu. Kalau hari ini masih Ibu toleransi ya. Kalau untuk pertemuan berikutnya, kalau kamu tidak bawa, kamu akan Ibu kasih dispensasi loh ya. Baik, Bu. Jadi kalau kamu nanti minjem, nanti pulangkan lagi ke kelompok 2 ya. Baik, Bu. Oke, sekarang Ibu kasih waktu untuk menyiapkan alat dan bahannya di meja kalian masing-masing, di meja kelompoknya masing-masing. Pastikan semuanya lengkap ya. Ibu kasih waktu untuk disediakan alat dan bahannya untuk melakukan percobaan 1 maupun percobaan 2. Ibu beri kesempatan. Oke, Ibu cek ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Alat Bu. bahannya sudah siap? Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah, Bu. Kalau sudah siap, langsung saja kalian bisa melakukan percobaannya ya. Untuk melakukan percobaan tersebut, kalian baca prosedur percobaannya pada LKPD ya. Jadi baca prosedurnya secara seksama dan teliti. Kalau memang ada yang bingung atau tidak paham, kalian boleh tanya kepada Ibu ya. Nanti kalau ada yang kurang paham mengenai langkah-langkah percobaannya, kalian boleh bertanya. Oke, Ibu akan mengecek ya untuk kelompok 1. Sudah mengerti nak, Sintami? Sudah, Ibu. Kelompok 2, ada yang masih bingung? Sudah mengerti, Bu. Oke, bagus sekali. Kelompok 3, Mary, bagaimana Mary? Sudah paham? Sudah, Bu. Teman-temannya, oke. Jadi ini gambarannya ya Ibu gambarkan untuk metode percobaan 1. Percobaan 1 ini rangkaian alatnya seperti itu ya, dan percobaan kedua itu gambaran rangkaian alatnya seperti itu biar kalian tidak bingung. Itu ya. Nanti kalian salah persepsi saat mengartikan atau memaknakan kalimat pada LKPD. Dari sini sudah siap ya? Kalau begitu Ibu kasih waktu kalian untuk melakukan percobaannya. Oke? Baik, Bu. Oke. Baik, Jangan Bu, baik. lupa, jangan lupa dicatat ya hasil pengamatannya, karena nanti itu nantinya kalian akan diminta untuk menyajikan data hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Jadi ada tugas yang mencatat ya, ada tugas yang menyiapkan alat dan bahan. Pokoknya semuanya saling berkontribusi ya, berkolaborasi satu sama lain. Jangan sampai hanya beberapa anak saja loh yang bekerja, semuanya harus bekerja karena ini Ibu nilai ini nilai Baik, Bu. sikap kerjasamanya. Baik, Oke, Bu. untuk kelompok 1, baik, bagus Salmida. Untuk kelompokmu aman? Aman, Bu. Bu, Rudi ambil tisu kelompok 3, Bu. Dari Rudi, kamu tadi sudah melakukan kesalahan. Sekarang melakukan lagi. Kenapa sih? Kenapa kamu ambil tisu kelompok lain? Emang kelompokmu nggak ada? Katanya tadi Tidak sudah Bu, lengkap. tidak. Tadi cuma pegang-pegang aja Bu. Ih, Rudi, Ibu bilang kamu ini harus fokus di kelompoknya masing-masing. Jangan jalan-jalan ke kelompok lain. Paham? Kamu kan punya kelompok Oke, baik Bu, sendiri, baik. Rudi. Ya, minta maaf Bu, minta maaf. Iya, kalian itu kerjasamanya dengan kelompok masing-masing. Jangan mengganggu kelompok lain. Sudah punya kelompok, tetap aja mengganggu kelompok lain. Sudah, lakukan percobaannya dengan konsentrasi. Jangan sampai salah ya. Harus hati-hati.
Ada yang masih bingung? Rudi? Bisa, Rudi? Insya Allah bisa Bu, bisa. Oke. Dalam melakukan percobaan 2 ini kalian harus mengingat ya bahwa tisu itu harus diganti saat menyaring air gula dan saat menyaring pasir. Jadi saat kalian sudah menyaring air gula, tisunya diganti yang baru menyaring pasir. Jangan nanti kalian samakan tisunya ya. Wadahnya juga harus dibedakan. Jadi harus dibaca seksama itu. Oke. Ibu mau cek ya kelompok 1. Oke, sudah bagus. Kelompok 2 bagus ini ya. Hasilnya sudah terlihat. Kelompok 3 juga. Oke. Sepertinya kalian sudah selesai ya. Oke, Ibu mau pastikan dulu. Untuk kelompok 1, apakah sudah selesai melakukan percobaannya dan pengamatannya? Kelompok 1, Yuci. Sudah selesai, Ibu. Oke, bagus. Kelompok 2, bagaimana? Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Oke, kelompok 3. Kelompok 3, ini sudah selesai belum ini? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Semuanya sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, berarti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan data ya. Jadi kalian diminta untuk mengumpulkan data hasil percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, lalu disajikan di tabel ya, di tabel yang sudah disediakan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke, beginilah gambaran LKPD-nya. Sama saja yang ada di LKPD maupun yang di slide. Ini cuma gambaran saja. Oke, kalian isi hasil percobaannya, hasil pengamatan kalian di tabel tersebut. Dibaca perintahnya dengan seksama. Bila ada yang bingung, kalian boleh bertanya dengan Ibu. Oke, Ibu cek ya untuk kelompok 1. Sudah tahu ya hasilnya untuk hitam? Oke, bagus sekali. Ditulis secara lengkap ya, Nak. Untuk kelompok 2, oke, kelompok 2 ini ditulis tolong yang lengkap, Nak. Jangan setengah-setengah nulisnya. Jadi yang lengkap. Oke, dikerjakan. Saling diskusi satu sama lain. Jangan sibuk sendiri. Kalian ini harus bekerja sama dalam menyelesaikan tugas pada LKPD di sini. Oke, waktunya sudah habis, Nah, untuk menyajikan data. Kira-kira untuk kelompok 1 udah selesai, kan? Untuk kelompok 1? Sudah, Ibu. Sudah selesai. Iya. Kelompok 2 sudah selesai menuliskan hasilnya, menyajikannya. Sudah, Bu. Oke, kelompok 3 juga sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Lanjut ya, kalau begitu kalian Ibu akan berikan waktu untuk membaca buku atau bahan ajar guna mendukung pengetahuan kalian mengenai prinsip dasar metode pemisahan campuran ya, antara lain seperti filtrasi, kromatografi, destilasi, dan sentrifugasi dan sublimasi. Oke, Ibu beri waktu kalian untuk berliterasi nanti karena akan ada pertanyaan-pertanyaan pada tahap berikutnya terkait tentang percobaan maupun literasi yang sudah kalian lakukan. Dari sini mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Bu, mau menanya. Oke, Salmida. Ada apa, Salmida? Bisa menggunakan HP untuk searching di Google, Bu? Loh kan, kamu Untuk bawa HP, mengumpulkan Salmida? data. Kan Ibu nggak kan bisa di ya? sini peraturannya nggak boleh bawa HP. Mana HP-nya dikumpul di sini di depan? Nggak boleh bawa HP loh, Nak, di sini. Kan udah ada peraturan. juga, Bu. Kayaknya bawa HP. Oh, yang bawa HP tolong dikumpul di depan. Nanti setelah pelajaran Ibu, kalian datang ke ruang BK. Kalian kan udah Iya. ingatkan, nggak boleh bawa HP di peraturan sekolahan kita ini, nggak boleh bawa HP. Jadi apapun kondisinya, kalau memang tidak ada arahan untuk membawa HP, jangan sekali-kali untuk membawa HP. Ingat. Iya Bu, saya tidak bawa HP Bu. Saya difitnah tadi itu Bu. Oh, difitnah, jangan memfitnah lah temannya. Kasihan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oke? Ya, Bu. Siap Bu, ya. Itu ingat itu teman-teman ya.
Ya, nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh ngompor-ngomporin teman karena akan membuat kegaduhan dan kerusuhan, akhirnya salah paham, akhirnya berantem. Oke, Salmida jangan dipakai HP-nya udah dikumpul di sini, nanti kamu kalau mau ambil HP-nya temui di ruang BK. Baik, Bu. Minta maaf, Bu. Konsentrasi membaca bukunya ya. Oke, mungkin waktunya sudah selesai untuk melakukan literasi ya. Selanjutnya, kira-kira udah selesai semua kan? Sudah selesai membaca materi mengenai filtrasi, kromatografi, destilasi, sentrifugasi, dan ekstraksi? Oke, sudah semua ya? Sudah dibaca semua ya? Baik di bahan ajar. Sudah, Bu. Bagus. Semoga kalian mendapatkan ilmunya ya dari literasi. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengolahan data. Ya, setelah kalian melakukan literasi dan diskusi, kalian Ibu minta untuk menuliskan prinsip dasar pemisahan campuran dari masing-masing metode pemisahan campuran pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di situ tabelnya sudah tersedia. Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Selain kalian mengisi itu, nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait percobaan dan literasi yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit saja untuk berdiskusi. Untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan pada pengolahan data ini. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu, mengerti. Oke, bagus. Kalau ada yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Oke, untuk Sintami, bisa ya Sintami? Bisa, Bu. Oke, Bu Nur, Nur mana ini Nur ya? Nur? Kenapa kamu diam saja, Nur? Nur lagi izin ke belakang tadi, Bu. Dia lagi ke toilet. Oh iya. Tadi kenapa nggak izin sama Ibu ya? Langsung nyelonong aja, nggak boleh seperti itu. Kalau mau ke kamar mandi itu harus izin sama gurunya, itu nggak bagus, nggak sopan itu ya. Ya, Bu, hukum saja, Bu, hukum. Ya, lain kali ya kalau ada gurunya di depan, itu kalau mau kemana saja harus izin sama gurunya. Itu mengajarkan kalian sopan santun dan tata krama kalian ya pada orang. Iya, Bu. Minta maaf, Bu. Insya Allah tidak diulangi lagi, Bu. Oke, bagus Nur Hidayah kalau kamu sudah menyadarinya. Oke, kira-kira untuk kelompok 1 sudah selesaikah dalam berdiskusi untuk menjawab dan mengisi tabel yang ada di pengolahan data? Sudah selesai, Bu. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke, kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Kalau sudah selesai, kalian Ibu minta nih di tahap berikutnya untuk membuktikan dengan cara kalian tuliskan jawaban yang kalian peroleh untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan yang kalian buat tadi ya di fase problem statement tadi ya, di identifikasi masalah. Ibu beri waktu sekitar 2 menit saja untuk menjawabnya. Tuliskan pada LKPD. Diskusi. Kan kalian sudah tahu jawabannya dari proses-proses kegiatan tadi. Oke. Sudah ya, Ibu rasa sudah selesai untuk kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah juga kelompok 3, Bu. Sudah. Sudah juga ya. Oke, kalau sudah selesai semua, sekarang Ibu wajibkan kalian untuk melakukan presentasi hasil kerja dan diskusi kalian. Oke. Untuk Ibu minta ya, untuk perwakilan kelompok 1, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya, hasil kerjanya dalam mengerjakan LKPD? Saya, Bu. Oke, Sintami, silakan bacakan hasil kerjanya.
Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 1 dengan anggota 3 orang akan menyampaikan hasil dari pekerjaan kami. Pada percobaan yang pertama itu titik spidol warna hitam menghasilkan warna-warna ungu muda, ungu tua, merah muda, ungu tua, oranye, biru muda. Yang merah, Bu, menghasilkan merah muda, orange, kuning. Hijau menghasilkan hijau dan biru. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang sudah kami jawab Bu, yaitu untuk pemisahan yang tadi Bu, kami pertanyakan untuk garam itu ternyata dengan metode destilasi. Sekian Bu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih Bu. Bagus sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Jadi untuk penyampaian kelompok 1 ini sudah bagus, namun kurang lengkap ya. Tapi jawabannya sudah benar. Jadi untuk hasil percobaan itu kan sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Dan untuk jawaban destilasi itu juga sudah benar. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin menanggapi untuk kelompok lain? Apa sudah cukup? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa perwakilannya yang mau maju? Rudi, Bu. Oke, Rudi. Nah, silakan maju. Bacakan hasil kerja kalian. Tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu. Mungkin Ya. Erli saja dulu, Bu. Oh, kok lempar-lemparan sih? Yaudah, Erli. Erli kelompok berapa? Kelompok 2 kan? Sama-sama kelompok. Iya, Bu. Yaudah. Baik, Bu. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Percobaan 1 hasilnya untuk spidol warna hitam itu menghasilkan warna ungu muda, ada ungu tua, ada orange, ada biru muda. Lalu yang tinta spidol warna merah itu menghasilkan warna terurainya merah muda, orange, dan kuning. Dan yang terakhir spidol warna hijau itu menghasilkan warna hijau dan biru. Untuk metode filtrasi, itu larutan gula tidak dapat disaring. Sementara larutan campuran air dan pasir bisa disaring. Mungkin itu Bu hasil percobaan kami. Terima kasih. Oke, bagus sekali Erli atas presentasinya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Beri aplaus. Oke. Bagus. Untuk kelompok 2 sudah bagus, hasil percobaannya disajikan dengan lengkap. Namun ada beberapa yang belum disampaikan. Mungkin untuk kelompok lain nanti bisa melengkapi ya. Adakah kelompok lain untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Oh, tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, lanjut untuk kelompok 3. Ibu beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan diskusi. Oke, perwakilannya siapa yang mau maju? Bu Eka, Bu. Oke, Eka. Silakan Eka. Baik, Bu. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Tadi percobaan yang pertama itu dengan metode kromatografi. Hasil dari percobaan kami dari titik spidol yang warna hitam menghasilkan warna ungu muda, ungu tua, orange, dan biru muda dengan panjang warna dari titik awal sampai akhir itu 8 cm. Sedangkan spidol warna merah, warna yang terurai itu menjadi merah muda, orange, dan kuning. Dan panjang warnanya sampai akhir itu 8 cm. Sedangkan spidol yang warna hijau, warna yang terurai itu tampak berwarna hijau dan biru. Sedangkan panjang warna dari titik awal hingga akhirnya 8,3 cm. Sedangkan untuk percobaan kedua, yaitu metode filtrasi, tadi larutan gula itu tidak dapat disaring, sedangkan campuran air dan pasir itu dapat disaring. Itu saja, Bu. Oke, bagus sekali Eka. Beri aplaus. Oke. Yang lainnya sudah tidak ada masih ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ya. Kalian Ibu minta untuk Ibu, izin Bu, saya ke toilet dulu Bu. Oke. Izin Bu. Nur Hidayat.
Oke, boleh. Oke, kita lanjut ya. Untuk tahap selanjutnya, kalian Ibu minta untuk menarik kesimpulan dari serangkaian kegiatan yang telah kalian lakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan atau percobaan yang sudah kalian lakukan. Ibu beri waktu untuk menuliskan kesimpulannya pada LKPD. Oke, Ibu serasa sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, untuk kalau sudah selesai, Ibu mintalah perwakilan kelompok 1 saja untuk membacakan apa sih kesimpulan yang kalian peroleh dari kegiatan serangkaian kegiatan pada ini. Oke, Ibu tunjuk aja lah kelompok 1, Bu Sintami. Sintami, bagaimana Sintami? Iya, Bu. Apa yang kamu dapat? Baik, dari percobaan kami menyimpulkan dari kelompok 1, Bu, bahwa metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan air laut dan garam adalah dengan metode destilasi, Bu. Kemudian air gula tidak bisa disaring karena termasuk campuran homogen. Itu, Bu, kesimpulan dari kelompok kami. Bagus. Bagus sekali, beli aplaus untuk kelompok 1. Lanjut ya. Kalau adakah yang ditanyakan lagi? Tidak ya? Lanjut, berarti Ibu akan memberikan penguatan ya. Jadi pemisahan campuran itu adalah proses memisahkan komponen-komponen zat yang tersusun dalam suatu campuran. Jadi prinsip dasar pemisahan campuran itu biasanya dilihat dari cara bagaimana caranya itu sesuai karakteristik sifat-sifat zat penyusunnya. Misalnya wujudnya seperti apa, ukurannya, titik lelehnya, titik dedehnya, dan sifat magnetik. Untuk pemisahan campuran sendiri, itu memiliki beberapa metode, ada penyaringan atau filtrasi. Itu karena prinsipnya karena perbedaan ukuran partikel zat. Sentrifugasi itu karena perbedaan kemampuan saat mengendap, destilasi itu karena perbedaan titik didih zat, sublimasi karena perbedaan kemampuan menyublim. Sedangkan kromatografi itu perbedaan kecepatan rambat partikel dalam sebuah medium atau pelarut. Oke, selanjutnya contoh-contohnya. Misalnya kalau untuk penyaringan filtrasi itu, kalian contohnya itu adalah penjernihan air keruh, penyaringan santan kelapa. Kalau sentrifugasi itu pemisahan komponen darah dari sampel darah. Terus destilasi contohnya pemurnian air laut menjadi air tawar, pemisahan minyak bumi, dan pembuatan minyak asiri. Sedangkan sublimasi itu ada beberapa percobaan yang menerapkan, misalnya pemisahan betadin dengan garam, pemisahan kapur barus dengan pasir, dan pemisahan es krim dengan air. Untuk kromatografi sudah kalian lakukan, misalnya melakukan pemisahan zat warna tinta, dan ada lain adalah pengujian urin, yaitu apakah orang itu bebas nafsa atau tidak. Oke, dari sini mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mungkin mengerti, Bu. Bu, sudah mau jam istirahat, Bu. Ya, sebentar lagi ya, Nak. Sebelumnya Ibu akan lakukan latihan soal dulu ya, untuk 1 soal saja. Nomor 1, garam yang sering kita konsumsi itu diperoleh dari proses metode pemisahan campuran apa ya? Oke, siapa yang bisa jawab? Ayo cepat-cepatan. Destilasi, Bu. Destilasi, Bu. Benar sekali. Lanjut ya. Sudah habis. Oke. Itu saja mungkin untuk kegiatan hari ini Ibu bisa simpulkan bahwa dalam mengikuti pembelajaran hari ini kita sudah tahu bagaimana sih proses-proses pemisahan campuran, apa saja metode-metodenya, terus prinsipnya apa, contoh-contoh penerapannya apa ya, dari situ. Nah, dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa sih yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Coba, ada tidak? Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Oke, kira-kira apa yang harus kalian lakukan perbaikan untuk kedepannya? Coba. Kira-kira ini yang suka buat onar ini, apakah kalian akan memperbaiki diri atau tidak? Ya, Bu. Nanti Ya, Bu. kalau belajar, Ya, Bu, Bu. akan lebih tertib lagi, Bu. Untuk Ibu, apakah Lebih ada yang disiplin lagi, Bu. bagus? Bagus sekali, benar. Untuk Ibu, apakah ada yang harus diperbaiki? Kalau saya, Bu, sudah bagus, Bu. Oke, bagus sekali anak-anak. Kalau begitu,
Karena kegiatan pembelajaran ini sudah selesai, Ibu harapkan untuk pertemuan berikutnya akan lebih baik lagi. Untuk itu, tindak lanjutnya kalian Ibu berikan tugas merangkum materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai sifat dan perubahan materi ya. Kalian baca di buku IPA kalian. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Oke, sebelumnya untuk Rudi tolong dipimpin berdoa sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rudi atas bantuannya. Oke, langsung saja ya Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Selamat siang. Jangan lupa siang, Bu. Diberesin ya. Habis percobaannya diberesin. Baik, Bu. Oke, siap, Bu. Silakan kalian kalau mau istirahat, istirahat. Atau mau pulang. Oke, siap. Oke, baik. Kepada Ibu Uci ya, terima kasih dan sudah menampilkan praktik mengajarnya pada siang hari ini. Luar biasa ya. Semangat, kemudian mampu mengatasi hal-hal yang siswa yang ribut ya. Baiklah, untuk menginvestasikan waktu, langsung saja mungkin saya berikan kesempatan kepada terlebih dahulu mungkin kepada teman-teman ya, sebelum kita ke guru pamong kita dan kepada ibu dosen kita, saya persilakan terlebih dahulu kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan atas penampilan Ibu Uci tadi. Silakan teman-teman. Kan Pak, nggak usah mahasiswa. Ya, halo. Langsung saja mungkin Pak, langsung Bu dosen sama Pak iya. Guru Pamong. Oke, baik kalau begitu langsung saja saya persilakan. Mahasiswa. Oh iya, langsung saja Bu ke Ibu dosen kalau begitu Bu. Ya, langsung Guru Pamong saja. Oke, kalau begitu saya persilakan ke Guru Pamong kita. Silakan Pak Harisa. Oke, saya ke ini saja, apa namanya, perlu pendalaman, perlu diperhatikan kembali ke asesmen ketika pembelajaran di bagian akhir, kemudian evaluasinya dan refleksinya perlu dipertajam kembali. Kalau saya itu saja yang bisa saya komentari. Pada dasarnya semua baik. Kalau melihat dari instrumen ini berada di rata-rata 7 dan 8, bahkan ada yang 9. Tadi cukup baik penampilannya, cuma itu yang di penekanan di asesmen, kemudian refleksinya. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke Rudi. Oke, baik Pak. Terima kasih atas masukannya terhadap Ibu Uci. Selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Ibu dosen kita. Silakan Bu. Oke, saya Pak Rudi ya. Iya Bu, silakan Bu. Ya, ini apa tadi jaringan terputus sebentar. Baik ya, untuk Bu Uci Agustina, alhamdulillah tadi komponen-komponen pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk prosesnya tadi itu berbasis IT Pak ya, Bu ya. Sudah, tapi tadi itu latihan judulnya, bukan post test. Benar Bu Uci? Suaranya Bu, suaranya Ibu Uci.
Sebenarnya tadi ada beberapa soal, cuman melihat waktunya sudah mepet, jadinya saya cuma tampilkan satu. Tadi tapi judulnya latihan soal ya, bukan post-test ya. Iya. Tadi saya lihat judulnya latihan. Ya, gitu. Sebenarnya kan tadi Ibu terlalu lama di pengumpulan datanya gitu. Jadi makanya yang bisa direvisi itu bagian pengumpulan data karena kan memang di sini kan apa namanya pre-memori, bukan juga pre-memori tapi tetap dijalankan, tapi nggak usah menunggu lama gitu. Ya. Oh iya Bu. Nah, kemudian, ya itu tadi. Kemudian kesimpulannya tadi harusnya melibatkan 2 atau 3 peserta didik. Kalau bisa perwakilan sama kelompok penutup itu dilibatkan semuanya gitu. Ya, misalnya anggaplah ini perwakilan dari kelompok itu ada. Setiap kelompok kan ada 3 kelompok ya. Kemudian penguatannya Ibu Uci tidak ada. Penguatan yang diberikan setelah siswanya presentasi harusnya Ibu memberi penguatan tentang konsep pemisahan campuran gitu. Iya, jadi siswanya sebenarnya tadi literasi itu nggak perlu gitu kan. Ketika mereka pengumpulan data, kemudian mereka berdiskusi, kemudian apa namanya langsung presentasi sesudah kelompok masing-masing itu, ya disitulah baru Ibu memberikan penguatan. Kalau literasi kan tidak ada rangkaian literasi di situ. Dengan pengumpulan data, saya kira kemarin sudah dikomentari juga sebenarnya ada kemarin saya data siapa, ada yang menuliskan literasi, mungkin bocil juga barangkali pernah sudah dikomentari itu tidak ada literasi di situ. Jadi pengumpulan data sudah kita berikan waktu. Terus kan ke pengumpulan data mereka melakukan percobaan atau tadi mereka melihat video ya. Jadi kemudian baru memberikan pembahasan, dan itu mereka menjawab soal-soal. Sudah sebenarnya kan soal yang Ibu berikan belakang itu sudah tidak perlu sebenarnya karena tadi saya mau bikin post-test ini tapi latihan judulnya gitu ya. Iya. Jadi saya kira Ibu tadi ada beberapa penguatannya itu harus semua Ibu dan Bapak ya semua yang tampil baik pada pembelajaran apapun harus memberikan penguatan. Ya, harus memberikan penguatan setelah peserta didiknya melakukan presentasi begitu. Iya. Ya, kemudian apa namanya? Direfleksi ya kesimpulannya tadi itu tidak maksimal karena hanya Bu Sintami yang berikan ini. Iya, saya kira begitu Bu. Jadi di pretest saya memperhatikan tadi pretest ada ya? Ada kayaknya ya? Ada cuman satu Bu karena lihat waktunya sudah mepet jadi tadi tidak saya tampilkan semua. Enggak, yang pretest Bu. Oh iya tidak, cuman kayak kuis. Enggak ada. Iya gitu ya. Jadi iya, yang di belakang itu latihan bukan pretest post-test gitu. Padahal besok ketika mengajar itu harus seperti itu dan kemarin sudah disampaikan bahwa instrumen ini masalahnya itu apa yang mau diselesaikan? Ini tadi lupa. Masalah yang mau diselesaikan itu apa? Motivasi belajar Bu, pakai metode praktikum. Di awal itu memberikan angkat motivasi gitu. Iya. Ya harusnya Ibu angkat motivasi kan ini kan pre-teaching, tidak harus misalnya sesuai dengan waktu sudah sebelum ini melaksanakan pembelajaran Ibu memberikan angkat dulu silakan diisi gitu. Saya tadi rasanya lupa menanyakan cuma selanjut jalan gitu udah nanti sebentar saya tanyakan. Jadi angkat motivasinya harus diberikan dulu. Kemudian apa namanya tadi ada apa namanya kalau misalnya ada kalau motivasi kan ada hasil belajar juga ya ini kan pre-teaching mungkin Ibu menyiapkan Google Form-nya saja sebenarnya gitu ya Google Form sudah selesai walaupun 1 menit saya yang penting item itu sudah terlaksana gitu Bu ya. Oh ya. Jadi itu tadi jadi pre-test terkait dengan motivasi tidak ada. Iya, harusnya ada hasil belajar juga, tapi saya tidak melihat di awal, di akhir ada, tapi sebenarnya bukan pos selek judulnya latihan soal, udah selesai. Harusnya latihan soal tidak perlu, karena kan sudah ada yang mengerjakan soal di LKPD-nya, di analisis data gitu. Ibu kan meminta mereka menjelaskan apa itu destilasi, pemisahan dengan apa namanya berbagai jenis pemisahan campuran kan sudah ada di LKPD-nya gitu. Iya, saya kira begitu Pak Rudi.
Jadi masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Anunya yang bagusnya itu tadi Ibu apa namanya, Ibu sudah mengajukan LKPD-nya. Jadi memang LKPD harus ditampilkan. Makanya juga saya tahu isinya LKPD seperti apa karena Ibu menampilkan gitu. Video, kemudian petunjuk kerja, kemudian ada LKPD yang Ibu tampilkan sehingga kita bisa melihat apa saja yang mau dikerjakan di LKPD-nya ini. Sekira begitu Bu. Penguatan yang tidak ada Bu ya, penguatan yang tidak ada, ya, motivasi sebelum dan sesudah. Ya, kemudian kesimpulan. Ya, oke, saya kira cukup saya Pak Rudi. Oke, baik Bu, terima kasih kepada Ibu dosen kita. Pengamatnya siapa? Ibu Uci, pengamatnya siapa? Salmida sama Bu Mary, Bu. Salmida dengan Bu Mary. Oke. Iya, Bu. Oke. Silakan lanjut, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih kepada Ibu dosen kita dan guru pamong kita yang sudah memberikan masukan dan penguatan terhadap penampilan Ibu Uci barusan ya.